penting sekali dan sebetulnya ada latar ya yang lebih luas dari sekedar pertanyaan tentang otoritas keilmuan. Sekarang orang mempertanyakan otoritas apapun, ya, politik, ekonomi, ya, jadi bukan hanya kepakaran di satu atau dua bidang tertentu, gitu. Dan itu ke tingkat yang mungkin di dalam 50 tahun terakhir ini nggak ada bandingannya, gitu ya. Kalau lihat misalnya sekarang Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan segala macam kebijakannya, cara dia membuat kebijakan, cara bagaimana seluruh kabinetnya itu mempertahankan kebijakannya itu nggak ada bandingannya. Ya, kita di situ melihat apa yang disebut kematian dari kebakaran gitu ya, secara konkret di level itu. Ya, jadi kita bukan berbicara mengenai gugatan-gugatan kecil ya, tapi dunia ini sedang dalam keadaan yang luar biasa sebetulnya gitu. Nah, tadi Manen sudah menyebut Nichols ya, The Death of Expertise yang 2017 kalau saya nggak salah. Dia menulis gitu ya tentang matinya bukan kebakarannya yang mati. Yang mati itu atau yang diumumkan kematiannya itu adalah otoritas kebakaran. Dan sebetulnya gugatan itu datang dari berbagai jurusan, berbagai arah gitu ya. Ada misalnya yang betul-betul tadi populis gitu ya, karena banyak orang pendukungnya, tiba-tiba hal yang udah diterima sebagai sebuah kebenaran umum dipertanyakan kembali. Apakah bumi ini bulat atau datar? Ya, dan ada pengikutnya bumi datar itu. Ya, dan cukup luas di berbagai macam negara secara internasional. Ya, sesuatu yang kita belajar dari sejak SD ya, dan ditegakkan mungkin sudah ratusan tahun yang lalu, sekarang tiba-tiba dibuka kembali pertanyaannya. Dan ya di ujungnya ini adalah gugatan terhadap otoritas ya. Gugatan otoritas bisa datang dari arah seperti itu, bisa datang dari orang yang punya kuasa, tapi bisa juga sesuatu yang sangat produktif. Nggak tahu teman-teman ngikutin nggak tuh, ada orang namanya Ferry Irwandi ya, dia mempertanyakan soal filsafat gitu ya, apakah jurusan filsafat itu masih perlu. Nah, ini ada pelakunya Martin ya. Yang mendiskusikan soal otoritas keilmuan itu gitu. Apakah ya, jurusan filsafat sebagai sebuah otoritas keilmuan di bidang itu ya masih diperlukan saat ini, di mana begitu banyak hal yang tidak bisa dijawab oleh otoritas keilmuan itu, termasuk kebingungan dunia kita sekarang ini kan gitu ya. Jadi untuk apa ada institusi-institusi ini kalau toh dia tidak bisa menjalankan fungsi yang diharapkan darinya? Dan sama sebetulnya pertanyaan juga buat kita yang bekerja di bidang kesenian, apakah sekolah seni itu perlu? Ketika semua orang sudah bisa memproduksi apa yang disebut quote-unquote kesenian, membawa satu diskusi yang sangat serius, apakah kalau misalnya orang tidak punya pendidikan kesenian kemudian mengekspresikan sesuatu secara artistik disebut seni atau bukan? Siapa yang kemudian bisa mengatakan, mengklaim, memastikan bahwa iya ini karya seni atau bukan? Ya, dan itu bisa lebih ramai daripada bumi datar ya diskusinya. Ya tentu aja, karena sekarang siapa yang punya kewenangan Manen? Misalnya kalau ada film gitu, karena Manen bilang ini film ya, ini film benar dilakukan dan sebuah ekspresi artistik gitu, maka itu menjadi kebenaran gitu. Atau Bayola bilang, nah ini koreografi, ini bukan ya. Kapan dia itu punya batas untuk mengatakan sesuatu itu sahih? Itu yang dipersoalkan di dalam The Death of Expertise ya. Dan diskusi yang sebenarnya bisa produktif, bisa tidak gitu ya. Kalau misalnya tipe bumi datar, ya masa kita harus mengulang seluruh pelajaran fisika hanya karena ada sekelompok orang yang percaya bahwa itu tidak benar gitu ya. Jadi soal kita, saya kira pertama-tama memisahkan dulu nih ya, mana dari karena kalau misalnya kritiknya terhadap otoritas, saya kira banyak dari kita akan setuju. Ya, tadi Mbak Yola juga udah bilang gitu ya, Mbak Nen sama gitu ya, kalau misalnya sekarang sekolah seni dengan kurikulum yang harus kasih ke dikti dan seterusnya, sudah waktunya untuk dipikirkan kembali, harus dievaluasi terus-menerus dan seterusnya. Jadi saya kira kalau misalnya itu diskusinya, kita nggak akan ada
keberatan kan. Cuman kalau misalnya sekarang ini yang terjadi adalah gugatan ya, semata-mata untuk melemahkan bidang itu, ya itu jurusan yang sangat berbeda. Jadi mana kritik otoritas yang mau kita jalankan gitu. Nah, tentu kalau bicara dalam konteks kita sekarang ada banyak pertanyaan bisa ditujukan kepada diri kita sendiri nih, IKJ, DKJ, AJ, seluruh ekosistem lah ya. Kalau misalnya bicara di Jakarta kesenian itu yang disebut sebagai otoritas, termasuk misalnya sekarang para kurator museum, ya, para koreografer, ya, program director dari festival dan seterusnya, yang sekarang ini adalah otoritasnya di bidang itu kan. Dan menurut saya ya di dalam satu ekosistem yang sehat harus terus-menerus digugat, harus terus-menerus dipertanyakan, karena dari situ kebaruan muncul, novelty. Tanpa itu tanpa kritik kita akan berhenti. Ya menghasilkan hal yang sama aja terus-menerus dari waktu ke waktu. Gitu. Dan itu satu tugas yang tentunya jatuh bukan hanya kepada mereka yang bergerak di dalam itu, tetapi publik. Nah di sini elemen yang penting dari urusan matinya kebakaran, salah satu isu kenapa dia muncul karena terjadi demokratisasi di dalam penilaian terhadap segala sesuatu. Semua orang bisa ngomong, ya. Dan sekarang ada kecenderungan kalau viral dianggap benar, ya. Kalau misalnya dia banyak like itu berarti pendapatnya sahih, gitu. Lebih daripada seorang yang teruji secara akademik dan seterusnya, gitu bahkan, ya. Dan sering kali kita lihat di dalam percakapan seperti ini, talk show dan seterusnya gitu ya, serangan-serangan terhadap orang yang memang benar-benar menguasai bidangnya semata-mata karena pandangannya tidak populer. Dan itu terjadi. Nah, apa akibat dari demokratisasi ya, seperti ini? Ya, tadi ketika otoritasnya melemah dan orang mulai mempertanyakan hal-hal yang sifatnya fundamental, tetapi tidak punya jawaban cukup, ya, karena internet ini memberi orang impresi bukan refleksi, ya, dia memberi kesan. Jadi misalnya sekarang ini gampang sekali ya, saya mengatakan sesuatu teman-teman bisa pakai telepon langsung cek bener nggak sih omongannya gitu ya. Dan dari instances atau dari momen-momen seperti ini orang membangun keyakinan bahwa dia mengerti, ya, dan cukup banyak sekali buktinya. Semakin orang tidak tahu, semakin yakin bahwa dia benar. Dan sebaliknya, semakin dalam pengetahuan seseorang, semakin dia ragu apakah dia tahu. Kan begitu ya. Dan kecepatan teknologi sekarang ini membuat yang pertama tadi jauh lebih banyak. Yang ngerti-ngerti amat, tapi yakin dia ngerti. Ya. Dan itu terjadi hampir di semua bidang. Ya. Nah kalau misalnya sekarang ini bicara tentang problem, mungkin itu problem yang paling besar. Ketika jenis yang seperti ini menguasai pembicaraan publik sehingga muncul satu otoritas baru, menggantikan otoritas kepakaran yang dibangun dengan tradisi berpikir dan segala macam yang umurnya panjang. Bagaimana masa depan? Ya, dan bagaimana kita mau melihat ini? Saya kira sekarang situasinya menuntut semua institusi ini untuk berpikir secara serius tentang persoalan ini. Dia sudah sampai pada satu level tidak mungkin diabaikan. 20 tahun lalu kita bisa ketawa kalau orang datang dengan teori yang aneh-aneh. Tapi kalau sekarang dengan dukungan publik, viral dan terus-menerus dan segala macam, saatnya buat si institusi ini untuk step up. Ya, dia nggak bisa menjalankan fungsinya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan ini adalah momen refleksi yang paling penting sebetulnya. Semua institusi yang memegang atau katakanlah menjaga otoritas kepakaran ini untuk berbenah, ya, karena nggak bisa lagi ya, hanya dengan mengatakan saya PhD di bidang apa atau saya punya penelitian sekian, saya diakui secara internasional. Untuk yang di dalam situasi yang komunikasi seperti ini nilainya praktis terbatas sekali itu ya, klaim seperti itu. Yang jauh lebih banyak adalah klaim yang bisa menunjukkan yang di hari ini yang tadi ya, like-nya berapa orang yang nonton, views dan segala macam, itu jauh lebih berpengaruh gitu.
Jadi ini satu bukan kompetisi, tapi boleh dibilang satu proses gitu yang sama sekali nggak mudah gitu ya. Tapi kalau boleh komentar tadi, kita pernah mengalami ini juga sebelumnya ya. Ketika radio sebelum itu, ketika mesin cetak misalnya muncul ya, terjadi juga tuh demokratisasi pengetahuan. Semua orang bisa menyebarluaskan pengetahuannya dengan cetakan, dan pengaruhnya itu besar sekali ya. Yang namanya otoritas agama yang dipertanyakan 400 tahun yang lalu ketika mesin cetak itu ditemukan ya, dan apa namanya itu, resonansinya itu bahkan sampai hari ini masih kita rasakan ya. Jadi nggak usah terlalu heran kalau ada disrupsi AI dan segala macam, itu hal yang sangat biasa di dalam sejarah umat manusia. Sama ketika radio televisi muncul ya, tahun-tahun 40-an sampai kemudian tahun 60-an TV ada, berubah juga ya, masyarakat itu secara sangat fundamental ketika orang semua punya informasi yang sama dan punya pendapat terhadap sesuatu yang mereka nonton. Internet sama halnya, ketika semua orang bisa berkontribusi pada itu, terjadi juga perubahan lanskap mental ya. Sekarang kita masuk satu masa yang sepertinya mengganggu, menggelisahkan sekali gitu ya. Triggering gitu ya, bisa jadi responsnya enggak. Karena apa ya? Karena kita nggak pernah lihat ini sebelumnya. Tapi misalnya untuk generative AI gitu ya, yang sekarang populer sekali, semua orang bisa bikin lukisan tiba-tiba, semua orang bisa bikin musik, bisa bikin lagu, bisa bikin film, bisa bikin apa aja ya, dengan prompt. Dua hal yang saya mau katakan. Satu, bahwa dia ada mistifikasi yang penting sekali dimengerti. Orang merasa menggunakan ChatGPT, generative AI dan segala macam sedang mencipta ya. Padahal AI ini basisnya adalah informasi yang dikasih orang. Okay. Ada dataset gitu yang mereka pakai, miliaran memang, banyak sekali gitu. Tapi sebetulnya tetap aja. Dan kalau misalnya kita lihat ya, kita perhatikan dan cukup cermat, biasnya itu kental sekali. Coba aja bikin ya, misalnya create an image of a Javanese king ya, hampir pasti keluarnya Thailand. Mengapa begitu? Karena orang yang men-set atau memasukkan data di sana, entah itu OpenAI, DeepSeek dan segala macam, itu reference-nya. Itu yang dia tahu tentang Asia Tenggara gitu yang gelap, ya udah dimasukin aja banyak-banyak foto dari Thailand. Begitu kita masukin itu, yang keluar adalah image, walaupun kita mintanya Jawa. Ya. Dan bisa dicoba untuk beberapa yang lain, bias seperti itu masih sangat-sangat kuat. ChatGPT kalau ditanya misalnya berapa peluru yang ditembakkan Israel ke Gaza, pasti yang mereka jawab Hamas adalah. Coba ya cek. Sebaliknya DeepSeek kalau kita tanya, bahwa dia akan bombardir dengan Israel. Jadi ada bias selalu di dalam semua mesin ini. Jadi kalau misalnya sekarang kita merasa kita mencipta, ya, itu satu fallacy dalam kepala gitu ya, karena kita sebetulnya sedang menggunakan begitu banyak referensi dunia itu untuk meramu sesuatu. Hal pertama. Hal kedua, ada banyak sekali hal di dunia ini yang nggak bisa direduksi menjadi prompt. Ya. Tari misalnya, ya, bisa kita bikin karya gitu ya, kita pelajari semua di komputasi dan seterusnya gitu ya. Tapi ada satu dimensi, dan ini ada orang namanya Walter Benjamin. Dia bikin satu tulisan judulnya Art in the Age of Mechanical Reproduction gitu. Jadi seni itu dia sebut punya aura. Kalau kita nonton suatu pertunjukan yang magical kayak begitu kan, di sini dia pernah ada pertunjukan para maestro, ya, magical, aura yang kita menikmati di dalam hubungan langsung dengan itu. Ketika muncul fotografi, semua reproduksi mekanik ya, terhadap kesenian, itu aura itu hilang, ya, karena semua orang kemudian bisa menonton foto reproduksi dari satu pertunjukan, ya bisa. Pertunjukannya sendiri tidak pernah bisa digantikan. Ya. Benjamin menulis 30-an, ya, berarti hampir 100 tahun yang lalu. Ya. Sekarang orang ya,
sudah nggak seperti zaman Benjamin yang terkagum-kagum melihat dari mechanical reproduction, gitu. Kita sudah hidup dengan itu. Kita ini kan agak cyborg kan sebetulnya, gitu ya. Extension dari segala macam teknologi itu hampir melekat nih dengan diri kita. Sebagai sapiens, kita ini udah mengalami satu transformasi dalam 100 tahun terakhir ini. Sehingga Benjamin sebetulnya perlu kita pikirin lagi, benarkah aura yang dia bicarakan di masa lalu sekarang hilang? Kalau kita berpatokan pada pemikiran dia hampir 100 tahun yang lalu, mungkin benar. Tapi kalau sekarang, ya kita nih hidup dengan teknologi itu. Aura yang berkembang itu bahkan misalnya kayak film. Film ini computational kan. Misalnya kita ambil yang paling gede 8K. Berapa kali berapa pixel gitu ya. Kalau misalnya di komputasi, pada akhirnya ada mesin yang bisa menghitung semua film itu 100% bisa dikerjakan dengan generative AI. Oke? Walaupun promptnya misalnya puluhan atau ratusan ribu ya, that's a different story gitu. Tapi bisa dilakukan secara nalar ya. Tetapi karena kita sekarang udah melekat dengan teknologi itu, menurut hemat saya gitu ya, mengoreksi Benjamin gitu, aura itu timbul. Kita nonton sesuatu punya ikatan langsung, ya, walaupun dia direproduksi secara mekanik gitu ya. Tapi hubungan kita ini sifatnya langsung dengan si karya, ya, misalnya karya film atau karya-karya foto dan seterusnya yang merupakan karya production gitu ya. Jadi ini semua bergeser. Teknologi ini harus diakrabi, ya. Jadi bukan kemudian pilihannya apakah menggunakan generative AI atau tidak, bukan itu isunya. Isunya adalah seberapa jauh penguasaan kita terhadap segala sesuatu itu. Ya. Jadi dua hal yang menurut saya yang tadi kalau menjawab pertanyaan kemana sih arahnya gitu, kita akan menemukan terus. Ya, dan ini dunia berkembang dengan sangat cepat. Sebentar lagi AI bukan lagi sesuatu yang terhidang di depan, tapi sudah akan masuk ke dalam badan kita nih. Ya, untuk beberapa hal sebetulnya sudah gitu ya. Dan kita 50-100 tahun dari sekarang ini akan jadi makhluk yang sangat berbeda dengan yang kita mengerti sekarang gitu ya. Jadi be ready for that gitu ya. Dan mestinya kalau menurut saya institusi yang punya kepakaran itu mengantisipasi dunia yang akan datang. Gitu ya. Jadi bukan berdiri menjaga, mengkonserv, ya, yang merupakan asal dari konsep konservatif, ya, menjaga realnya agar tidak diganggu dan kemudian dia ditinggalkan oleh sejarah. Gitu. Dia justru harus berada di depan itu semua. Dia yang harus menjadi frontier dan menentukan batasnya di depan itu. Ya. Dengan begitu dia akan tetap relevan. Kalau dia tetap clinging, ya, bergelantungan pada otoritas lamanya gitu, ya itu ya dengan cepat akan ditinggalkan oleh sejarah gitu ya. Ini betul-betul refleksi buat kita semua sebetulnya ya, artinya IKJ bukan hanya IKJ aja ya, tetapi pendidikan seni dan pendidikan secara umum sebetulnya ya, dia mesti berdiri di mana di dalam laju kecepatan zaman seperti ini. Apa peran yang harus diamainkan gitu. Dan kalau lihat dari erosi yang sekarang terjadi pada otoritas itu, ya memang sudah wake up call ya, untuk betul-betul berbenah gitu, menata kembali ya, kepakaran itu sehingga betul-betul bisa ya, memainkan perannya ya di dalam perjalanan sejarah ini ya, dan tidak menjadi beban yang bergelantungan dan ya menahan lajunya perkembangan zaman. Oke. Bang, karena ini masih banyak waktu di bagian abang, tadi ada berapa lama lagi untuk Bang Fai? Masih oke 5 menit. Bang Fai, kalau bicara tentang triggering, sebenarnya dari sisi kepakaran yang Bang Fai lalui sepanjang saat ini hingga sekarang, ada nggak contoh yang sebenarnya triggering banget sama Bang Fai, di mana pengetahuan populer dan viral itu menyesatkan publik seni gitu, tapi itu dari kepakaran abang gitu, yang abang lumayan agak triggeringnya ini tuh harusnya nggak gini gitu, ada nggak contohnya? Kalau di aku kayaknya musik jazz yang sama Mas Indra Lesmana bilang itu festival jazz gitu, tapi orang ngambeknya sama Indra Lesmana, mereka nggak ngeriset dulu siapakah Indra Lesmana gitu, kayak gitu tuh, itu kan triggering di aku nih. Kalau di abang kira-kira akhir-akhir ini ada nggak
satu populis opini yang triggering di abang gitu, di kepakaran abang? Di dunia penulisan. Oke. Apa tuh bang? Ya tadi ya, generative AI tiba-tiba semua orang merasa bisa menulis. Dan itu soal yang sangat serius. Mengapa gitu? Karena cukup banyak sekarang buku yang diproduksi berbasis pada itu. Soalnya lagi-lagi bukan apakah boleh atau tidak menggunakan itu. Ya. Tapi kalau ada mahasiswa S2 jangan coba-coba ya. Bukan soal boleh atau tidak menggunakan gitu. Dia bisa digunakan karena enhancing your capacity, dia meningkatkan kemampuan kamu ya, dengan lebih cepat bekerja, dia bisa memeriksa banyak hal, sintaksis, semantik, logic, nalar, grammar dan seterusnya gitu. Sangat membantu. Okay? Tapi dia tidak bisa menggantikan posisi kamu untuk menulis apapun yang kamu mau, apalagi kalau penulisan kreatif. Ya. Tapi sekarang tuntutan industri membuat penggunaan itu terjadi secara masif dan juga menurut saya serampangan, gitu ya. Karena tadi ya, kayak misalnya sekarang bicara tentang penciptaan, di mana tuh limitnya? Dan itu buat saya soal yang sangat serius gitu ya. Sekarang ada festival film untuk film yang diciptakan dengan AI gitu. Dan yang terjadi adalah perlombaan bikin prompt ya kan pada akhirnya. Ya. Jadi hackathon dong bang gitu. Ya makanya jadi untuk dia masuk ke realm yang mana sih sebenarnya kalau udah kayak begini gitu. Dan tantangan besar sebetulnya buat para pencipta lagi-lagi ya, seberapa jauh mereka mendalami dan menguasai serta mengendalikan si teknologi, bukan sebaliknya. Ya, dan itu isu yang menurut saya triggering karena banyak banget teman-teman yang sekarang senang banget dengan semua itu, ya. Tapi nggak tahu sebetulnya dia ada di pegang kendali atau dia yang jadi kuda. Nah, gitu ya. Jadi itu soal peran posisi para pencipta, kreator, ya makanya kita mesti balik lagi ke konsep-konsep yang fundamental. Apa sih yang artinya cipta itu? Ya. Apa sih artinya menjadi pencipta? Gitu ya. Tentu soal-soal pokok di dalam perkembangan teknologi sekarang ini yang akan menentukan sekali ya perkembangan ke depan. Ya. Kalau positioning ini nggak jelas, ya kita sedang merayakan kematian tadi. Semua orang pada akhirnya bisa ya nggak perlu sekolah seni kalau kayak begitu. Kalau misalnya perusahaan ada melatih prompt, kenapa? Karena ChatGPT bisa dilatih, bisa diminta untuk membuat prompt. Jadi kita memprompt sesuatu untuk bikin prompt dan seterusnya. Conception ya bang. Ya, jadi dan itu sebentar lagi dugaan saya anak-anak yang dibesarkan dengan teknologi itu akan jauh melampaui kemampuan kita ini, generasi ini. Ya, generasi yang ada di ruangan ini dengan cepat dalam waktu 10 tahun kalah dengan mereka yang sekarang SD SMP yang lahir dengan teknologi itu. Ya, mereka tuh udah menjadikannya bukan lagi kayak kita masih terkagum-kagum belajar, enggak gitu ya. It's their daily life. Ya. Jadi bayangkan kalau generasi ini kemudian dengan sedikit pengetahuan mengenai macam-macam hal masuk di dalam dunia kerja, masuk di dalam dunia keilmuan, ya, dunia kreatif dan seterusnya gitu. Itu nggak lama-lama lagi loh, ini 10-15 tahun dari sekarang tuh akan begitu. Udah kayak seriesnya Black Mirror ya Mbak Nen. Ngeri-ngeri. Makanya dari segi itu seruan yang penting saya kira adalah slowing down. Ya, bukan berlari cepat mengejar segala sesuatu, tapi justru memperlambat hidup kita. Dan nggak ada tempat yang lebih baik daripada kesenian untuk melakukan itu, ya. Dimana segala sesuatunya mesti diperhatikan dengan cermat, melambat, ya, agak jauh-jauh dari segala macam gadget yang menuntut kita bergerak terlalu cepat. Jadi ya tetap ya, rayakan kesenian, rayakan penciptaan, itu jauh lebih penting daripada mengejar ketertinggalan.
karena berkesenian sendiri juga kita di situ kita menggali diri sendiri dan lebih kenal sama diri sendiri, dan bukan tentang apa yang di luar ya, tapi apa yang di dalam. Oke, terima kasih Bang Fai dan Ayola. Mau dibuka sesi tanya jawab? Ada teman-teman yang sudah siap untuk bertanya pada narasumber, boleh angkat tangannya. Oh, baik.